Selamat pagi. Ketemu dengan saya lagi ya. Untuk hari ini kita lanjutkan materi PPKN-nya ya. Sebelum saya melanjut ke materi selanjutnya, saya mau mengingatkan kepada kalian semua yang belum mengumpulkan tugas, tolong segera tugasnya dikumpulkan. Kemarin yang pertemuan 1 dan 2 itu tugasnya kan lewat manual, kirim ke sekolah ya kalian. Nah, itu sudah dikoreksi Pak Wahyu. Pak Wahyu juga sudah mengirimkan data ke grup kalian masing-masing, siapa yang sudah mengumpulkan. Nah, yang belum ditulis Pak Wahyu artinya belum mengumpulkan tugas, jadi tolong segera tugasnya dikumpulkan lewat email saya gitu ya. Nah, untuk yang tugas yang di classroom, kemarin kan kita terakhir belajar tentang ini ya, semangat pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, itu tugasnya kan saya menyuruh kalian untuk mencari suatu artikel, terus saya suruh membaca, terus apakah artikel yang kalian cari ini itu termasuk nasionalisme atau patriotisme. Terus kalau menurut kalian ini iya, itu tolong dicari buktinya mana gitu kan. Nah, di sini hanya beberapa anak yang sudah mengumpulkan di classroom. Untuk yang kelas 7A, saya bacakan ya, kelas 7A yang sudah mengumpulkan itu cuma 3 anak. Ya, cuma 3 anak. Yang belum akan saya bacakan ini berdasarkan nama akun ya, nama akunnya. Yang pertama, nama akun Agrista, terus Ali, Amarda, Amanda, Dedi, terus ada Erna, Eunike Nano, Junathan Satrio ada 2 akun ya. Terus Muji, terus ada Prakon 03 ya. Terus ada Radit Agus, terus ada Rendra biasa, Reta, ada Uki 123, ada Yohanes, dan yang terakhir nama akun Yukanan. Itu yang belum mengumpulkan di classroom ya. Terus untuk yang 7B yang belum mengumpulkan nama akun Ayu Indah Lestari, Deswita, Febrining, Febri, Iqbal 12, Mesa Indah, Niko Fendi, Radit Agung, sama Riko Cahaya. Jadi itu nama-nama akun yang belum mengumpulkan tugas yang cari artikel itu ya. Terus untuk yang kemarin, pertemuan terakhir kemarin, kita kan sempat melakukan tes kecil. Nah, itu juga masih ada beberapa anak yang belum ikut tes saya ya. Jadi di sini cuma saya bacakan yang sudah ya, dari kelas 7A. Kelas 7A yang sudah itu Nesya Adi, Yohanes, Cornelius, Rehan, Dien, Mita, sama ada 3 anak tanpa nama. Itu untuk 7A. Terus yang 7B itu ada Mesa Indah, Selsi Intan, Riko, Gracia, Febri, Stefanus, Ardini, Samuel, Argadian, Alfiano, sama Mikael. Itu yang sudah melakukan tes kecil. Nah, yang belum atau ingin melakukan tes kecil bisa konfirmasi langsung kepada saya, sehingga nanti link akunnya akan saya buka lagi seperti itu. Oke, itu aja yang perlu saya ingatkan. Jadi yang belum merasa tugasnya belum terselesaikan, tolong segera diselesaikan ya. Oke, itu sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya atau materi selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat atau norma dan keadilan. Nah, dalam
norma keadilan ini nanti kita akan membahas tentang ini, norma dalam kehidupan bermasyarakat, terus perilaku sesuai dengan norma, terus norma yang berlaku di masyarakat itu apa aja, terus ada perilaku sesuai norma yang berlaku di masyarakat, terus arti penting norma dalam mewujudkan keadilan apa gitu. Nanti ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas, tapi kita akan bahasnya satu persatu. Nah, untuk hari ini sendiri nanti kita akan membahas tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, nanti kita akan membahas apa itu norma, terus kita membahas tujuannya norma, fungsi dari norma, sama macam-macam norma, dan yang terakhir nanti ada sanksi norma. Nah, ada 5 topik bahasan untuk norma dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kenapa sih kok pertama kita harus mengerti apa itu norma terlebih dahulu? Ayo, kira-kira apa? Jadi kalian belajar itu sambil menyimak bukunya ya. Jadi menyimak LKS kalian. Jadi kalian belajar pikirannya ini sambil jalan ya. Norma, norma ini kira-kira apa ya? Kok harus ada norma gitu kan? Ya, semisal nih kalian ditanya sama orang gitu kan. Nah, terus orang ini gini, tanya ke kalian, "Dek, mau tanya, sekolah di mana, Dek?" Kan gitu. "Di SMP Bobkri, Bu." "Oh, SMP Bobkri yang deket perempatan itu." "Iya." "Dek, saya mau tanya, Dek, norma itu apa sih? Kan kalian pasti diajari kan ada mata pelajarannya PPKN kan. Lah, norma itu apa sih menurut kalian?" Gitu. Apa? Terus kalian bengong, meng delek-delek gitu. Norma, apa ya norma? Senggol-senggolan sama temennya. Norma ki apa? Norma gitu. Nah, seumpama kalian ditanya terus nggak bisa jawab, pastinya kan kalian kan merasa malu gitu kan. Malu, iya aku iso jawab apa ya norma. Masa mau tak jawab, "Ih, nggak tahu Bu, nggak tahu Pak." Terus kamu jawab asal apa ya? Asal jawab, nanti saya menjerumuskan orang kan gitu. Jadi hal yang pertama itu kalian harus tahu norma itu apa. Nah, setelah tahu norma itu apa, terus tujuan adanya norma apa, terus fungsi dari norma itu apa, terus kira-kira norma yang ada di dalam masyarakat ini tuh apa aja, seperti itu. Jadi dasarannya kalian harus ngerti dulu apa itu norma, terus habis itu baru ke belakang-belakangnya. Semisal ya, misal kalian sekolah nih, sekolah lah nggak tahu awalnya gunanya sekolah ki opo sih, kalian cuma hanya ikut-ikutan temen sekolah gitu, tapi nggak tahu tujuannya buat sekolah ke depannya itu apa itu. Jadi hal yang pertama harus tahu dulu tujuan atau artinya itu apa. Arti misal kayak di sekolah tadi ya, artinya aku mau sekolah ki apa sih? Oh, ternyata sekolah tuh gini. Oh, selanjutnya itu setelah saya sekolah itu seperti ini, seperti itu. Oke, norma ya, kita belajar tentang norma. Nah, di kehidupan kita ini kan manusia ini tidak bisa hidup sendiri kan. Kita kan hidupnya berhubungan dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kalau kita mau hidup sendiri ya udah hidup aja di alas gitu kan, di hutan gitu. Jangan hidup di lingkungan, karena kalau hidup di alas kan kita ya wis aku kowe gitu. Kalau hidup kita itu berhubungan dengan orang lain, bermasyarakat gitu. Nah, hubungan kita hidup kita kan berhubungan dengan masyarakat tuh. Nah, pastinya kan dari orang 1, orang 2, orang 3 ini kan pastinya kita berbeda-beda. Entah itu dari gaya berpikirnya, entah perilaku kita, entah cara berpikir kita itu kan pasti berbeda-beda. Nah, biasanya itu kan kita sering yang ada namanya konflik. Entah itu konflik dari pendapat atau dari lainnya. Nah, untuk menghindari atau untuk mengatasi konflik itu, maka terjadilah yang namanya norma gitu.
Jadi untuk mengatasi konflik di masyarakat, di kehidupan kita dengan orang lain akan ada yang namanya norma seperti itu. Nah, kalau kalian cari entah di buku, di internet atau di eh, apa ya, di media yang lain, norma, kalau misal nih yang muda aja, kalian buka internet, kalian ketik norma. Nah, itu kan pasti akan muncul kan banyak banget arti norma menurut para ahli, menurut para A, B, C, D, itu kan banyak kan norma. Nah, terus di sini saya menyimpulkan kalau norma itu, yuk kita baca bareng-bareng ya. Kalau norma di sini itu bentuk nyata dari nilai-nilai sosial dalam masyarakat memiliki aturan kaidah baik tertulis atau tidak tertulis. Jadi di sini saya mengartikan kalau norma ini tuh ini aturan kaidah yang tertulis atau tidak tertulis. Jadi norma itu sebagai aturan atau perintah untuk kehidupan kita. Gitu. Jadi ada aturan. Kalau kita bermasyarakat ada aturan, maka tidak akan terjadi konflik. Ya ada, cuman itu tidak gimana ya, tidak keseringan gitu loh. Misal kalian rapat di suatu rapat, terus ada aturannya harus gini. Nah, kan pastinya akan berjalan secara ini, berjalan secara apa ya, tentram kan, rapatnya akan berjalan dengan lancar. Karena apa? Karena ada aturan atau ada norma seperti itu. Nah, dalam norma ini itu juga memiliki tujuan. Nah, tujuan norma ini tuh apa sih? Tujuannya nih kita lihat sama-sama. Nah, di sini tujuannya itu ada 3 ya. Saya menyebutkan 3. Yang pertama, manusia mendapat jaminan perlindungan diri. Terus yang kedua, menjalin hubungan yang harmonis terhadap sesama masyarakat. Nah, ya tadi kalau kita ada aturan, maka kita akan terjadi kehidupan yang harmonis. Jadi hubungan kita dengan orang lain itu akan terjalin secara harmonis gitu, tidak ada perselisihan. Terus menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita merasa aman karena ada aturan atau ada norma tadi. Misal nih, simpelnya, kalian satu kelas, terus ada 2 anak ini kok ada konflik. Misal konflik rebutan pacar ya, rebutan cewek. Nah, otomatis kan kalian di kelas kan nggak akan merasa nyaman kan, gitu. Misal A si B ada konflik rebutan cewek, terus si A, alah kayak lu si B ki ngerebut pacarku, terus si B, alah kayak ki ngopo si A kayak ki bi aku lah yuk ganteng aku toh, gitu. Misal kayak gitu. Nah, kalian kan di kelas kan akan merasa ogah-ogahan, orang nyaman yang kelas A, memang ke sekolah males kan gitu. Misal kayak gitu. Jadi harus di kelas ada aturan tertentu. Aturannya itu disepakati oleh kebersamaan satu kelas. Jadi gitu. Terus selanjutnya fungsi. Nah, norma di sini juga memiliki fungsi. Fungsinya apa? Fungsinya itu memberikan ciri khas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tadi manusia ini makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Hidupnya berhubungan dengan orang lain. Terus mengatur hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Jadi norma ini juga mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara melakukan ibadah yang rutin. Kalau yang muslim ya kita jalankan sholat 5 waktu. Terus yang Kristen juga kita harus ke gereja. Kita sebelum aktivitas kita harus berdoa, seperti itu. Terus mengatur hubungan sesama manusia, tadi nggak ada konflik-konflik. Terus
mengatur hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, ini contoh simpelnya, kalian jangan membuang sampah di sembarangan. Misal kalian di jalan nih ya, lagi di jalan, terus membuang tisu ke jalan. Terus pikir kalian, halah paling nanti ada yang bersihin, petugas kebersihan jalan nanti membersihin. Itu jangan ya. Jadi kita sebagai warga Indonesia juga harus menjaga lingkungan kita. Kalian kalau pernah muncak ke gunung tuh ya, kan biasanya orang-orang gunung dari bawah ke atas kan membawa plastik. Dan nanti sampah-sampah selama perjalanan dari bawah ke atas ataupun dari atas ke bawah, nanti kalau ada sampah kan mesti dimasukin ke dalam plastik, terus nanti sampah itu dibuang di tempat sampah kalau mereka sudah sampai bawah, seperti itu. Itu contoh pendaki gunung tuh harus dicontoh sih, karena dia itu melestarikan lingkungan gitu. Terus yang selanjutnya, mengatur tingkah laku manusia. Nah, norma ini juga digunakan untuk mengatur tingkah laku kita, biar tingkah laku kita itu baik dipandang orang lain gitu. Kalau tingkah laku kita ogal-ogalan, berarti nanti kita akan dicap jelek oleh orang lain, karena tingkah laku kita yang menilai itu bukan kita sendiri tapi orang lain gitu. Terus mendorong mewujudkan nilai-nilai yang dibutuhkan manusia untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Itu berhubungan kayak yang poin kedua tadi, yang berhubungan dengan Tuhan tadi ya. Jadi kita harus selalu berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasinya dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Terus kita juga harus menaati perintah-perintah Tuhan. Salah satunya beribadah dengan baik, seperti itu tujuannya. Kita next. Nah, ini macam-macam norma. Norma juga memiliki macam-macam. Norma di sini itu ada 4 macam. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, sama hukum. Nah, yang pertama kita bahas tentang norma agama. Yang namanya agama, berarti kan kalau agama kita kan berhubungannya dengan Tuhan. Jadi kita harus menaati peraturan atau perintah yang diberikan ya, yang berhubungan atau bersumber dengan Tuhan. Misal nih, misal contoh norma agama ya, jangan mencuri, jangan berbohong, terus jangan membunuh, terus jangan apalagi ya, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berbohong, terus jangan menghakimi orang lain, jangan menfitnah. Nah, itu termasuk norma agama. Terus untuk norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan ini itu norma yang ada di diri kita. Jadi itu norma kesusilaan itu peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani kita gitu. Artinya kayak suara hati kita gitu loh. Contohnya itu tidak boleh mencuri, terus harus berperilaku jujur, terus harus berbuat baik kepada sama manusia. Misal nih, kalian berjalan pulang sekolah kan, kalian jalan rame-rame, terus lewat di satu rumah. Nah, rumah itu tuh ada pohon mangga, pohon mangganya itu lagi berbuah kan, kayak gembel-gembele gitu. Terus ada teman kalian yang bilang gini, mak, itu mangganya banyak, ayo diambil satu mumpung yang punya rumah nggak ada gitu. Terus yang lain teman kalian, yo ayo, tapi hati nurani kalian itu bilang, ojo iku dosa, gak oleh, nggak baik kalau gitu. Itu namanya mencuri gitu. Nah, jadi antara pikiran sama hati ini harus harus sinkron gitu ya, harus sinkron. Terus kita juga harus bisa mengendalikan pikiran kita sendiri gitu. Misal nih ya, contoh lagi, ulangan, pas ulangan, terus kalian bawa contekan, mau dikeluarin, takut kan ada pengawasnya,
nyontek kuwi kan dosa. Dalam hati nyontek kuwi kan dosa, gak oleh jangan nyontek gitu. Jadi norma kesusilaan itu norma yang ada di diri kita dan bersumber dari hati nurani kita atau suara hati kita. Misal contoh lagi apa ya, ada teman kalian yang kesusahan, terus hati kalian miliki saake wong kae tak bantu, saya bantu gitu. Terus biasanya kalau saya biasanya antara pikiran sama hati itu nggak konsisten gitu, nggak sinkron banget. Pikiran aku pengen beli kayak, aku pengen beli tas, aku pengen beli itu ada make up, aku pengen beli baju, tapi hati saya bilang jangan, ini masih tanggal segini, kebutuhan banyak, belum gajian. Jadi harus bisa mengendalikan hati saya dari godaan-godaan duniawi, terutama di godaan di barang-barang gitu. Oh iya, aku urung gajian nih, aku urung besok kudu piye yo, kan aku kudu engko bengi yo isih maem gini. Akhirnya saya nggak jadi kayak gitu. Jadi norma kesusilaan itu ada di diri kita masing-masing, hanya kita yang bisa mengendalikan gitu. Terus norma kesopanan. Nah, norma kesopanan ini itu berhubungan dengan tingkah laku kita. Jadi adanya norma kesopanan itu digunakan agar perilakunya itu baik ya, nggak buruk. Contoh dari norma kesopanan ini tuh, contohnya jangan meludah di lantai. Terus saat ada orang tua itu kita harus menghormati. Contoh simple, di sekolah kalian harus menghormati guru kalian. Bukan berarti kita hormat gerak gitu, enggak ya, tapi kita dengan cara menyapa, selamat siang Pak, selamat siang Bu, atau mari Pak, permisi Pak gitu. Itu juga salah satu contoh dari norma kesusilaan. Berhubung kita lagi pandemi kan, kita nggak boleh jabat tangan dulu ya. Nah itu cukup kalian senyum saja atau menunduk kepala, mari Pak gitu. Itu juga udah termasuk norma kesopanan. Terus di rumah kalian juga harus menghormati bapak ibu kalian, terutama kalian harus menghormati adik kalian. Mentang-mentang adik kalian ini umurnya di bawah kalian, terus kalian nggak menghormati, itu jangan ya. Jadi kita satu keluarga harus saling menghormati satu dengan yang lain, seperti itu. Terus norma hukum. Nah, norma hukum ini itu norma yang ditetapkan atau ditulis di perundang-undangan yang telah dibuat oleh negara. Nah, dalam norma hukum ini itu ada dua macam, hukum tertulis sama tidak tertulis. Kalau yang tertulis itu udah sah, udah disahkan dan udah disahkan oleh perundang-undangan. Misal nih, misal nih, ada yang melakukan korupsi. Nah, hukum korupsi itu kan biasanya dituntut atau berada pasal berapa, ayat berapa, hukuman selama 5 tahun. Terus pembunuhan gitu kan. Terus ada pasal berapa, ayat berapa tentang di penjara seumur hidup berdasarkan Undang-Undang 1945 gitu. Jadi kalau hukum tertulis, ya wis hukum paten. Udah ditulis di perundang-undangan. Udah biasanya ditetapkan di pasal berapa, ayat berapa, isinya apa, hukumannya apa, seperti itu. Tapi kalau hukum yang tidak tertulis itu tidak ditulis atau tidak disahkan. Misal kalian di sekolah kalian pas ada pemeriksaan OSIS, kalian ketahuan membawa rokok, terus rokok itu disita. Nah, kalian pasti kan dihukum oleh guru kan, entah itu disuruh membersihkan toilet, lingkungan sekolah, nah itu dihukum. Tapi hukum itu tidak tertulis, tidak ditulis atau disahkan oleh sekolah. Biasanya hukum itu digerembukan sih, cuma digerembukan gitu. Caka yang melanggar peraturan, ayo dihukum apa? Biasanya kayak gitu. Terus contohnya lagi yang tidak tertulis, di keluarga. Semisal kalian nilai kalian jelek akibat main game.
Nah, terus kalian dihukum oleh orang tua kalian tidak boleh membawa HP selama 1 minggu. Seperti itu, biasanya seperti itu. Itu hukum yang tidak tertulis. Nah, contoh norma hukum ini apa? Contohnya itu ada di buku kalian, di LKS kalian halaman 27. Itu barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa atau nyawa orang dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Itu berdasarkan pasal berapa, ayat berapa, Undang-Undang 1945. Biasanya kayak gitu. Terus dilarang mengganggu ketertiban umum. Ini termasuk contoh hukum tidak tertulis gitu, karena tidak disahkan atau tidak dicatat gitu. Jadi norma ada 4, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, sama hukum. Nah, untuk yang terakhir ini sanksi. Nah, dari norma-norma itu pastinya juga ada sanksinya kalau kita melanggar. Di norma agama, nah norma agama ini nanti berhubungan dengan Tuhan. Nah, sanksinya nanti berhubungan di akhirat. Kalau kita di dunia selama kita hidupnya itu mulus, kita hidupnya selalu menaati aturan agama, itu nanti kita akan hidup damai di surga. Tapi kalau kita hidupnya ini suka ini, berarti yang negatif gitu kan, nanti kita mendapat hukuman tersendiri di akhirat, kayak gitu. Terus norma hukum, jadi kalau kita melakukan kesalahan, entah itu kita mencuri, korupsi, maka kita akan dihukum sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Jangan mentang-mentang kayak anaknya presiden, anaknya menteri, ayo kita diringankan hukumnya, itu enggak. Jadi kita diperlakukan secara sama. Kalau dia salah, ya udah salah, harus dihukum gitu. Tapi hukumnya harus sesuai dengan yang di perundang-undangan. Terus norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan tadi kan tingkah laku kita kan, mengatur tentang tingkah laku kita. Jadi di sini itu perilaku kita yang menilai tadi kan orang lain. Kan udah saya jelasin di awal kalau perilaku kita itu yang menilai, yang melihat tuh orang lain. Jadi kalau kita perilakunya ugal-ugalan di masyarakat kita tuh ugal-ugalan, takui suka bikin onar gitu kan, pasti kita nanti nama kita jelek, nama kita akan tercap jelek di desa itu atau di lingkungan itu. Enggak hanya nama kita, tapi nama orang tua kita pun juga ikut jelek. Pasti kan kayak gini kan orang lain, kayak lu anaknya sopo sih kok tingkai kayak gitu. Nah, anaknya sopo sih kayak, nah itu kan orang tua kita kena jelek seperti itu. Terus norma kesopanan. Nah, norma kesopanan juga itu berhubungan dengan tingkah laku kita, ya, berhubungan dengan tingkah laku kita. Jadi nanti sanksinya kita juga akan dicap jelek di lingkungan kita, entah itu masyarakat, pergaulan, sekolah, atau sebagainya, seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang norma. Jadi apa itu norma? Norma itu aturan-aturan atau kaidah yang harus kita laksanakan. Terus jenis norma ada 4, ada agama, hukum, kesusilaan, sama kesopanan. Agama berhubungan dengan Tuhan, hukum itu sudah disahkan atau sudah disahkan di perundang-undangan. Terus kesusilaan itu yang dari hati kita atau diri kita, berasal dari hati nurani. Terus kesopanan itu berhubungan dengan perilaku kita, seperti itu. Terus tadi tujuannya juga ada. Terus fungsinya juga udah ada. Nah, tuh sampai di sini pertemuan kita. Nah, untuk evaluasi kalian coba buka LKS kalian yang ini ya, LKS kalian ya, kelas 7 ya. Itu di halaman 30 yang kegiatan 1 isai itu 1-5 itu kalian kerjakan di buku tulis kalian yang rapi. Terus kalian foto, kirim ke classroom. Jangan lupa dikasih nama. Kalau nggak dikasih nama nanti nggak dinilai ya.
Kalian kerjakan di buku tulis kalian, dikasih nama, difoto, kirim ke classroom. Nah, untuk pengumpulan tugasnya hari ini itu kan tanggal berapa ya? Hari ini tanggal 26. Berarti pengumpulan tugasnya 1 minggu itu batas akhir pengumpulan tugas itu nanti tanggal 2. Batas akhir ya, batas akhir pengumpulan tugas tanggal 2 September 2020 pukul 4 sore. Ya. Semisal kalian ada kendala, entah itu paketan, sinyal atau apa, bisa konfirmasi kepada saya karena saya juga maklum lah ya kalau soal paketan terus sinyal itu. Saya pun juga kadang merasa resah sih ya, karena sinyal susah, trouble, harus bikin tugas, kirim buat video dan sebagainya itu. Jadi diharapkan untuk konfirmasi kepada saya seperti itu. Oke, jadi udah jelas ya tugasnya. Kerjakan LKS kalian halaman 30 yang kegiatan 1 IC itu 1-5 ditulis di buku kalian yang rapi. Jangan lupa kasih nama sama kelas. Terus fotonya jangan ngeblur ya fotonya. Terus dikirim ke classroom seperti itu. Oke, cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut untuk pertemuan selanjutnya ya di hari Rabu. Oke, terus saya juga mengingatkan lagi ya yang belum mengumpulkan tugas yang kemarin tolong segera dikumpulkan. Seperti itu. Oke. Jadi hari ini cukup sampai di sini pertemuan kita. Kita lanjut di minggu depan hari Selasa ya. Di hari Selasa pesan saya jangan pergi main-main dulu. Luangkan waktu kalian untuk belajar. Kan kalian belajar dari jam 8 sampai jam 12. Nah, itu tolong diluangkan dulu untuk belajar ya. Pengumpulan tugas lebih cepat lebih baik daripada tugas kalian nanti tambah numpuk-numpuk seperti itu. Terus selalu semangat dalam belajar karena cita-cita dan masa depan ada di tangan kalian masing-masing, enggak di tangan orang lain, enggak di tangan bapak, ibu, mbak atau nenek itu enggak, tapi di tangan kalian masing-masing. Kalian sudah kelas 7, kalian sudah dewasa, jadi belajarlah untuk mandiri dan tanggung jawab. Oke, selamat beraktivitas, selamat belajar. Kita ketemu di minggu depan. Selamat siang.